Teh itu secara umum di Tambi kita punya dua jenis teh. Yang pertama Camellia sinensis. Sinensis itu datang dari Cina. Sinensis itu kalau bahasa Latinnya China, itu sinensis. Itu sebenarnya ideal untuk teh hijau. Cirinya daunnya menjari kecil-kecil kayak gini nih. Kecil ya. Ramping dan memanjang. Satu lagi itu sinensis. Satu lagi Camellia assamica dari Assam, Sri Lanka. Itu bagus untuk teh hitam. Gendut-gendut tuh. Itu ini ya, saya bawa tuh, beda kan jenisnya. Bentuknya beda kan. Ini lebih memanjang. Rasanya juga beda. Nanti rasanya beda sebenarnya, tapi nanti kita tergantung olahannya. Beda lagi yuk sebelah sini. Banyak banget ya ternyata ya. Sebelah sini. Tuh, ini jauh lebih beda lagi, kecil-kecil kan? Iya, lebih mungil ini. Nah, ini beda lagi jenisnya karena nanti sama-sama sinensis masih dipecah lagi, ada TRI, ada macam-macam. Gambung juga ada. Nanti yang Assamica ada gambung pun macam-macam, ada gambung sekian, seri sekian banyak sekali. Ini semua tehnya impor. Nggak ada teh asli Indonesia. Ada. Nggak ada. Karena bukan tanaman awet, kayaknya di Amerika Selatan ya. Iya itu memang datangnya dari Cina atau dari Sri Lanka. Kalau di Indonesia perkebunan teh yang paling tinggi di mana? Paling tinggi di Gunung Dempo, Negara Alam. Sumatera Selatan. Ya, atau di sini 2.200 Pak. Ini 1.400. kita sekarang 1.400 yang Ada paling 2.000. tinggi yang Oh, si Katok kejajar itu. Lalu di Pemalang itu Malang nggak nyampe pak, masih Malang lebih kan tinggi yang pinggir sini, laut, jadi pendek. masih lebih tinggi yang sini. Ya, Kan kalau mau coba yang sana juga bisa gini juga. si Katok kejajar. Katok tuh ya, ini lebih kecil-kecil lagi kan. Jadi jenisnya itu banyak. Kenapa kita tanam dengan banyak jenis? Karena masing-masing pohon punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Ada yang kuat terhadap serangan hama, tapi lemah terhadap cuaca misalnya. Sementara yang jenis lainnya sebaliknya. Itulah kenapa kita tanam macam-macam agar proses keberlangsungan ini Selalu ada yang selalu dipanen. ada. Nah, ini juga namanya maintain leaf atau daun untuk pemeliharaan. Jadi teh ini kalau bawah dipangkas, atas dipetik, bawah kan yang tuanya otomatis rontok tuh. Oh iya. Kalau kita habisin nanti dia nggak bisa hidup dong. Jadi harus ada sekitar 30-40 cm ini untuk pemeliharaan. Jadi biar yang bawah tetap ada, yang atas tetap tumbuh. Tuh. Kalau kita habisin, yang bawah rontok semua, atas kita habisin mati. Kalau ini bukan jamur itu, Ini apa namanya? Sebenarnya penyakit juga. Lumut. itu harusnya dikrop. Iya. Akan ada jadwal tertentu untuk pemeliharaan. Pemeliharaan itu ada ini jadwalnya. Pak. Ya. Teh yang tadi apa? Ngomongin itu teh yang berkualitas, Oke. teh yang enggak itu campur ya. Campur. Itu gimana? Nanti kita ke pabrik, Pak. Di sana. Langsung kita lihat ke sana. Soalnya kan metiknya kan sama. Iya, Kita kan jadi satu. iya. Ini yang kualitas sama enggak itu. Kecuali yang spesial ya, teh hitam atau teh putih itu memang. Oh, itu Kalau spesial. yang di Jepang itu kenapa yang untuk ritual minum teh itu ada Ya. kekhususan? Teh yang seperti apa kalau yang hijau ya di sana ya, kualitas hijau memang tanamannya pun hampir sama, sinensis juga di sana, dan dia teh hijau, oca kan panggilannya. Nah, Oca, teh oca. Oca-oca. apa namanya? Itulah kenapa, karena di Jepang, di Cina itu teh itu digunakan untuk minum teh itu sesuatu hal yang mewah gitu, Iya. Iya. yang harus pakai ritual, yang sebenarnya apa ya? Tapi kan enggak sembarangan, enggak Iya. sembarangan apa? Tidak semua orang bisa minum teh, Nah. kan? Nah, sebaliknya Caranya di juga. sini kita semua orang bisa minum teh, padahal teh itu sebenarnya komoditas yang sangat berharga. Paling beda lagi teh India itu. Teh India beda lagi. Cara bikinnya pun beda itu. Beda, teh India itu kebanyakan mereka malah Pakai rempah-rempah juga ya. additionalnya banyak. Oh, itu tambahan juga. Ini spot foto kita, kalau mau foto enggak? Kita masuk pabrik guys, yuk. Wah, ternyata seperti ini. Dari dulu aku nggak tahu apa-apa. Namanya uang pelayuan. Jadi setelah dipetik kemarin Ini dilainin. kita masih dilayukan. Nah,
Ini uap anget dari mana ini? Dari kempes. Sekarang udah layu dia jadi turun kempes. Nah, Ini bawahnya uap, bawahnya angin. oh, angin, Ini ada blower. blower. Jadi kalau ini perhatikan ya, perhatikan Pak. Kita boleh perhatikan di sini. Teh hitam proses pelayuannya selama 18 jam. Oke, 6 jam pertama adalah menggunakan udara dingin. Jadi hanya blower. 6 jam kedua menggunakan udara panas. 6 jam terakhir udara dingin lagi seperti sekarang. Coba ini kalau digini anginnya kerasa nggak? Kerasa kan? Nah, tujuan dari pelayuan adalah untuk mengurangi kadar air sampai 50%. Dibuat Makanya kering. kemarin ketinggiannya pas gini. Sekarang turun sampai 50% ya, pas gini. Oh, yang awalnya tingginya segitu jadi lama-lama turun. Yes. Jadi kempes. Kempes. Selama proses pelayuan ini dia akan dibolak-balik secara manual. Oh, dibulak-balik Dia akan juga. diginiin. Kayak orang goreng-goreng gitu ya? Yes. Ya, goreng-goreng. Tujuannya kalau udah layu, kalau dia udah layunya benar, dia ketika diginiin dia nggak pecah. Jadi balikin trek, nggak pecah kan? Cuma layu kayak Cuma gitu. layu aja. Gitu. Oke. Ingat-ingat ya, berapa jam? Kita Hitam? belum. Oh. Itu berarti kalau menggunakan udara itu panas sekali ya. Ya. Hanya Hanya pakai angin. Ini masih campur. Masih ada yang batang, masih ada yang tevo, ada yang ada. Dia pakai mesin ya. Ini Ini pemetaan pakai sepertinya mesin. pakai ini. Pakai Kayak gunting ini. Nah, ayo jalan. Setelah dilayukan, proses berikutnya adalah diturunkan ke mesin penggiling. Mana mesin Motor. pengilingnya? Nah, ini teh ini nggak dibuang loh. Mau diangkut kemana ini? Halo, lagi. Isi motor, boleh kok? Yo, boleh ke sana. Tapi hati-hati ya. Itu kosong. Kosong Mbak, buatan jalan. Ini apa ini? Hati-hati ya. Apa ini? Hati-hati. Uap. Sini putar. Sini dekat aja nggak apa-apa. Aku takut bus gitu. Nah, tuh. Oh, dimasukin ke dalam. Jadi itu nggak dibuang, tapi dari situ dimasukin langsung ke lubang sini. Dari sini Ini bisa diambil. lihat ke bawah nggak sih? Nanti kita akan lihat di bawah. Oh, di bawah ada ruangan juga ya? Nah, proses membawa daunnya ini ke mesinnya kan caranya ke sini langsung diangkat itu seperti itu. Di bawah sana juga ada lubangnya. Oh, ternyata mau dimasukin, diaduk-aduk. Lubang panjang. Oh, tadi yang ada lubang ternyata masuk ke sini. 50 kilo per 40 menit. Satu mesin. Kayak dioyak-oyak. Satu mesin. Diayak-ayak. Satu mesin ini 150 kilo. Ini roller ya, digulung. Nah, yang spesial kalau kayak gini Pak, gulungnya nggak pakai mesin, tapi pakai tangan. Pakai tangan. Nanti rasanya lebih enak daripada pakai tangan. Nah, bisa jadi. Nah, padahal ada resepnya. Gulung tangan ini itu tidak sembarangan. Ada kalanya misalnya ya, 5 menit pertama harus tekan. 5 menit kedua cuma digulung-gulung. Nanti bentuknya ada seterusnya, itu ada rahasianya. Itu juga Ada temponya. ada temponya. Itu kalau pakai tangan. Kalau ini yang produksi massal. Udah kan? Masuk tadi kan masih campuran, Pak. Terus misalnya di mana? Ini Diayak-ayak. kayakan ini. ITR namanya. Gimana? Jadi setelah keluar dari yang sana, nanti akan masuk ke pertama ke penggiling itu. Oke? Kayakan pertama itu akan menghasilkan teh yang paling halus. Bubuk satu namanya. Oh, yang di situ. Yang paling ujung sana. Nanti geser lagi bergerak ke sini yang jadi digulung ya. Teh yang paling ini tuh berat jenisnya beda. Jadi dia akan jatuh pertama kali. Teh yang sana paling bagus. Yang nggak lolos di pertama sana, yang pertama jalan, nanti dia akan masuk ke kedua. Kedua sana yang bagus, yang lolos dia akan ke samping, yang nggak lolos masuk ke sini. Jadi bubuk 3. Nah, tapi di sini masih sortasi basah. Ini baru step pertama dari grading. Masih tahap pertama yang masih di sini. Nah, jadi yang keluar dari sini kan tuh kelihatan tuh kasar-kasar warnanya merah. Kalau yang keluar dari sana hitam, kecil-kecil. Itu baru step pertama. Dari sini akan geser ke ruang oksidasi sebelah sana, kelihatan ya, oksidasi enzimatis. Ini Pak, pertanyaan menjawab pertanyaan tadi. Apa bedanya teh hitam dan teh hijau? Teh hitam tadi pelayuan berapa jam? 18 jam. 18 Kalau jam. teh hijau hanya 5 menit. Jadi begitu dipetik sampai langsung di rolling
nanti di ini masuk ke penganyam langsung dikeringkan. Nah, bedanya kalau teh hijau kan begitu dia langsung dikeringkan. Kalau teh hitam masuk ke oksidasi dulu. Di ruang oksidasi ini dengan oksigen dijaga suhunya, dijaga kelembabannya sebisa mungkin agar zat-zat yang sini berubah. Ada namanya polifenol. Polifenol itu kalau di teh hitam sebisa mungkin dihilangkan. Bukan malah itu antioksidannya, polifenolnya. Kalau teh hijau sebisa mungkin jangan sampai hilang. Nanti polifenol berubah, Bu. Jadi racun. Enggak dong. Ada namanya dari tanin, dari katekin dan seterusnya. Itu yang berubah itu teh hitam. Kalau teh hijau justru polifenolnya keep as much as we can, it has to stay. Dia harus tetap ada di situ. Itu bedanya. Bedanya di proses ini oksidasi aja sih. Teh hitam dan teh hijau sama waktunya. Nah, bedanya lagi kita geser ke sini. Ini proses pengeringan. Teh hitam pengeringannya hanya 20 menit dengan suhu sekitar 120 sampai 125 derajat. Bedanya kalau teh hijau pengeringannya bisa 8 jam. Jadi kesimpulannya kalau teh hitam lama di pelayuan, kalau teh hijau lama di pengeringan. Karena teh hijau dia kan nggak cepat layu tuh. Begitu seperti ini langsung di roll, di keras, langsung dikeringkan. Jadi dia harus mengurangi keadaannya di proses ini. Nah, di Tambi ini kita pengeringan masih menggunakan bahan bakarnya kayu. Kompornya, tungkunya ada di belakang sana. Yang disalurkan ke depan sini hanya panasnya. Tujuan dari pengeringan adalah untuk menghentikan proses oksidasi. Karena kalau over oxidated, maka zat seperti tanin, katekin semua hilang. Teh itu dicuci nggak? Keluar dari mesin tadi, ini ada di Tambi ada 3 grade 1, grade 2, dan grade 3. Masih ada satu lagi namanya sebenarnya unsorted atau yang tidak kita sortasi. Itu kayak contoh. Enggak, unsorted itu malah nggak disortasi, semuanya dari sini, induknya ini semua. Nah, grade 1 masih dipecah menjadi 6 jenis, grade 2 ada 3, grade 3 juga ada 3. Bentuknya nih. Sama-sama grade 1 kenapa bermacam jenisnya? Karena nanti tujuan pemakaiannya berbeda. Misalnya di sini PS. Ini nanti untuk kita gunakan untuk teh tubruk. Teh tubruk. Loose leaf tea. Jadi dia harus bahannya agak lebih keras ya. Nah, itu kan. Kasar. Nah, das. Ini grade 1. Ini nih batang-batangnya. Iya. Ini grade 1. Tetapi bentuknya Lebih halus karena halus ini ya? nanti untuk isian teh celup. Oh. Kalau teh celup pakai ini nanti lama dong. Ya. Yang paling lembut. Yang lembut ya. Sekarang sama-sama das, sama-sama teh celup antara grade 1, das 1, das 2, das 3. Beda-beda tuh. Hitam, Wah, merah, banget. merah. Ini yang hitam Ya. nih kayak kopi. Hitam, ini makin merah, Oh, yang ini merah. paling merah karena grade-nya beda. Teh corpang. Teh corpang. Kenapa, Pak? Cara apa? Mahal yang grade 1 tentu saja. Kualitasnya pun jelas yang 1. Nah, merek-merek yang tadi Bapak tanya itu, ngambilnya di sini juga. coba sekarang ini off the record aja. Kita akan ambil ini BOP-nya mana ya? Ini ya. Yang kasar-kasar ya? BOP, kemudian keduanya dari BB2 deh. Ini yang kasar. Ini sama-sama untuk teh tubruk. BOP itu dia hadirnya dari sini, Lihat Pak. deh. Jaga istri kontrakan. Apa itu? Oke. Grade 2 itu dari teh ke ini di bawahnya. Oh, di bawahnya. Grade 3 itu dari ini. Pucuknya. Bukan pucuk. Apa sih batang? Batang tuh lihat tuh hasilnya. Iya. Nah, kenapa teh celup yang dari grade 3 juga dihancurkan? Dia jadi merah karena dia asalnya dari ini. Asalnya dari batang. Tuh. Jadi warna itu semua bagian batang teh itu memang menghasilkan warna masing-masing. Rasa, warna, dan aroma masing-masing. Yang paling enak mana ini? Semakin gelap yang paling atas. Teh itu kalau ya Ini yang paling kualitasnya yang paling bagus. Kalau jadi gini, teh itu standarnya ada setidaknya ada 3 warna. Warnanya secara sebelum diolah, sebelum diseduh udah kelihatan ya. Kemudian warna setelah diseduh. Kalau teh yang bagus itu bukan yang sorban. Dia akan take time antara 4 sampai 5 detik warnanya baru keluar. Teh yang bagus. Itu yang bagus. Bahkan ada teh putih itu lama sampai 20 detik warnanya nggak keluar. Kayaknya begini terus gitu ya.
Iya. Berarti kayak Padahal itu yang bagus. Teh merah ini warnanya cuma kuning. Warnanya nggak ada tapi rasa. kopek kayak sing ora Keluarnya lama. Kalau teh yang corbang, kalau yang ini atau yang teh celup yang dari grade bawah, itu begitu kita tuang air panas Langsung. itu bedanya. Salah kaprahnya malah kadang Berarti salah malah bagus. hapus yang lama warnanya lama. Yang munculnya lama Yang itu. munculnya warna malah yang bagus. Kita pernah Karena dia lihat proses motor. ekstraksinya juga lama. Tapi kan yang Iya. banyak orang yang mencari kalau diteduhkan itu Yang paling merah yang Iya. warnanya muncul. Karena biar praktis. Oh iya iya. Nyuguhi tamu kesuwen sama. Iya. Gitu. Kalau ada acara itu ya. kalau ada tamu warnanya itu kok padam bulan gitu Iya. kan, teh padam bulan. Sebenarnya teh celup itu bisa menyembunyikan ketidakbagusan suatu teh ya. Karena kan Nah, langsung ditutup. Kan ditutup kita nggak lihat physically-nya. Betul. Makanya cuma sekali itu teh pakai terus dibuang kan. Teh celup kan. Nggak Kalau bisa untuk kalau di ini. kompetisi teh itu tidak hanya rasa tapi juga aroma. Dari jauhnya Oh, akan iya. dilihat setelahnya. Kemudian kita akan Ada yang wangi. Gini benar nggak Pak? Kalau misalnya perkebunan teh ini sebelahnya ada duren, dia akan berbau duren. Berarti mempengaruhi. Iya. sama. Makanya tadi Jadi kan kan saya saya menyerap rasa dan warna tetangganya ya. Iya. Jadi kayak kopi itu tadi kopi ada yang rasa rambutan, kopi rasa duren, kopi rasa teh juga ada. Iya. Oh, Nah, berarti ini yang mempengaruhi aneh. juga itu apa? Kita nggak punya pohon leci itu, tapi ini Kayak leci. kayak leci. Manis, dia sweetness-nya tinggi. Jadi bisa Cuman ditambahin. badannya nggak ada. Yang nggak ditambahin gula lagi. Udah manis. Aftertaste-nya udah manis. Nah, tadi apa? Kita balik sini, warna. Kemudian rasa. Teh yang enak itu yang rasanya sepet bukan pahit. Yang sepet. Tahu ya bedanya? Sepet kanjen dan bitter itu beda. Kalau pahit kan di sini. Sepet itu seperti di sini. cuma di sini dong. Yes, kalau teh yang bagus itu rasanya yang sepet. Kalau kita mau bikin teh yang strong, itu bukan durasi ekstraksinya yang diperpanjang, tapi jumlah tehnya yang diperbanyak, volumenya. Kita mau bikin teh yang, aku pengen bikin teh yang kental lah gitu. Itu bukan kemudian disimpannya dibikinnya itu bikin 10 menit lah, ben kental. Itu keluarnya malah nggak kental, keluarnya malah pahit. Ya, kalau kita mau bikin teh yang kental, Ya, pahit, jumlahnya yang pahit, dibanyakin. pahit, iya. Pahit. Jumlahnya yang dibanyakin, bukan waktunya yang dilamain. Tapi tehnya yang dibanyak. Tehnya yang dibanyakin gitu. Jadi memang mau bikin teh yang pahit gitu, ya udah sejam aja di situ nggak apa-apa. Itu filosofi. Itu rasa. Kalau aromanya ya jelas di sini. Ini sampel di sini udah lama nggak diganti. Kalau kita nyimpennya bener dia nggak akan apek.